Hai teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa Yayan Samarinda angkatan tahun 2018 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video ini, mari kenalan dulu yuk dengan kelompok kami. Cynthia Purnama Wahidiah. Selanjutnya ada Maharani Kholiko. Dan ada juga Saskia Sakinah Ahmad. Selamat menyaksikan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Video kita akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan karir. Dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani yaitu Ibu Irma Yuliani, SEMI. Selamat menyimak teman-teman. Masuk pada pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses melalui masa seseorang memilih sasaran karir, posisi di waktu yang akan datang, dan jalur karirnya atau pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir. Perencanaan karir termasuk sebagian program pembinaan tenaga kerja dengan tujuan untuk memilih tenaga kerja dengan cara mengembangkannya sesuai dengan bakat dan kemampuannya agar bisa berfungsi dengan baik dan optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Menurut Marihotua, dalam perencanaan karir dan pengelolaan karir yang efektif ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perencanaan karir yang perlu dipahami oleh karyawan dalam merencanakan serta merealisasikan karirnya, meliputi tahapan-tahapan kehidupan karir. Dalam tahapan kehidupan karir ada entry stage, mastery stage, dan pass stage. Kemudian ada jangka karir. Dalam jangka karir terdapat jangka karir fungsional atau teknis, jangka karir manajerial, jangka karir kreativitas, jangka karir otonomi dan kemandirian, kemudian ada jangka karir keamanan. Pada jalur karir terdapat vertical system, approach a bit brain system, dan lain-lain. Dalam praktek, Departemen Personalia mendorong perencanaan karir dengan 3 cara, yaitu melalui pendidikan karir. Yang kedua, informasi pada perencanaan karir. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan konseling karir. Pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan.
Selanjutnya yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir dibagi menjadi dua, yakni pengembangan karir secara individual dan pengembangan karir secara organisasi. Kedua pengembangan karir ini tentunya memiliki tujuan yang berbeda, yakni tujuan dari pengembangan karir secara individual sendiri yakni prestasi kerja, exposure, permintaan berhenti, kesetiaan pada organisasional, mentor dan sponsor, serta kesempatan untuk berkembang. Sedangkan tujuan pengembangan karir secara organisasi yaitu pengembangan tenaga berbakat, kesempatan penilaian diri, pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kinerja, peningkatan loyalitas, dan sebuah metode untuk menentukan kebutuhan. Tujuan pengembangan karir dan analisa karir yang sukses. Karir yang dikatakan sukses yaitu organisasi perlu mempertahankan jabatan semula untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan ganjaran yang sesuai. Yang kedua, organisasi perlu memudahkan pekerja pada jabatan lain secara horizontal yang lebih relevan dengan peningkatan dan perbaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dialami oleh pekerja. Kemudian yang selanjutnya, organisasi perlu menginformasikan kepada pekerja secara vertikal untuk mengisi suatu jabatan yang secara struktural lebih tinggi kedudukannya. Pengertian promosi jabatan. Pada pengertian promosi jabatan, kita mengambil 3 pendapat besar, yakni menurut Hasibuan, yang kedua menurut Irham Fahmi, yang ketiga menurut Siagian. Ketiga pendapat ini disimpulkan bahwa promosi jabatan merupakan suatu perpindahan jabatan dari jabatan yang rendah menuju jabatan yang tinggi. Selanjutnya, dasar-dasar dari promosi jabatan. Seseorang bisa mendapat promosi jabatan jika ia mempunyai 1. Pengalaman atau senioritas, kemudian kecakapan atau ability, dan kombinasi kecakapan dan pengalaman yang terangkum pada 1. Motivasi karyawan, morai, disiplin, kemudian memotivasi berkembangnya persaingan sehat, kemudian pengusaha akan menempatkan karyawan yang terbaik pada setiap jabatan sehingga sasaran optimal akan tercapai. Jadi ketiga dasar ini akan menjadi patokan dari promosi jabatan sehingga seseorang itu dapat pekerjaan yang lebih tinggi dari sebelumnya.
Selanjutnya, syarat-syarat promosi jabatan. Syarat-syarat promosi jabatan dibagi juga menjadi dua, yakni menurut Kadarisman dan menurut Hasibuan. Menurut Kadarisman, syarat-syarat promosi jabatan memiliki tujuan, pengalaman, tingkat pendidikan, loyalitas, kejujuran, tanggung jawab, kepandaian bergaul, prestasi kerja, dan inisiatif dan kreatif. Selanjutnya, syarat-syarat promosi jabatan menurut Hasibuan memiliki tujuan diantaranya kejujuran, disiplin, prestasi kerja, kerjasama, kecakapan, loyalitas, kepemimpinan, komunikatif, serta pendidikan. Jenis-jenis promosi jabatan. Pada jenis-jenis promosi jabatan terdapat promosi tetap atau permanent promotion. Yang kedua ada promosi sementara atau temporary promotion. Kemudian ada promosi ketiga yakni promosi kecil atau small scale promotion. Serta yang terakhir yakni promosi kering atau dry promotion. Tujuan-tujuan dari promosi jabatan diantaranya dengan adanya promosi jabatan, waktu memberikan pengalaman jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan, menghasilkan kinerja yang baik. Dengan adanya promosi dapat menciptakan kepuasan dan kebanggaan pribadi kepada karyawan. Selanjutnya, dengan adanya promosi dapat merangsang karyawan agar lebih semangat bekerja dan berdisiplin tinggi. Dengan adanya promosi diharapkan dapat menjamin stabilitas kepegawaian. Yang kelima, dengan adanya promosi maka kesempatan promosi jabatan dapat naik secara signifikan. Lanjutan dari tujuan-tujuan promosi yang keenam, yaitu dengan adanya promosi maka memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan kompetensi yang dimilikinya. Kemudian dengan adanya promosi juga dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta pengalaman kerja. Yang ke-9, dengan adanya promosi maka diharapkan dapat mengisi kekosongan jabatan yang ada. Kemudian karyawan yang dipromosikan pada jabatan yang tepat dapat menimbulkan semangat, kesenangan dan tenaga kerjaannya. Dengan adanya promosi diharapkan dapat mempermudah penarikan pelamaran. Terakhir, dengan adanya promosi jabatan dapat memperbaiki status pegawai. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.